Baik, saya akan berbicara tentang akhir yang telah ditetapkan. Setiap kita, kalau kita adalah ciptaan Tuhan, dan kita semua adalah ciptaan Tuhan, kita punya akhir hidup yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Amin. Masalah kita sampai atau tidak, itu bukan urusan Tuhan lagi. Tentunya Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang mengarahkan. Tapi kalau kita tidak mau, ya kita tidak akan nyampe. Tetapi kehendak Tuhan, kerinduan hati Tuhan bagi Anda dan saya, khususnya orang percaya, adalah kita nyampe ke akhir yang Tuhan sudah tetapkan. Amin. Karena itu saya mengajak Anda melihat satu ayat saja, diklik di slide berikutnya, diambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-46 ayat yang ke-10. Di sebelah kanan adalah terjemahan bahasa Indonesia. Di sana dikatakan, mari kita baca sama-sama terjemahan bahasa Indonesia 2, 3, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Ini Tuhan sendiri yang ngomong. Berikan tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Dalam bahasa Inggris lebih jelas lagi, karena di sana dikatakan declaring the end from the beginning. Jadi dari awal hidup kita dilahirkan ke muka bumi, Tuhan sudah tahu akhirnya. Bahkan Tuhan itu bekerjanya dari akhir dulu. Tuhan sudah setting kehidupan kita itu dari akhirnya. Tuhan mau kita jadi apa, dalam keadaan seperti apa, Tuhan sudah tetapkan dulu. Baru dia bekerja mundur. Hidup kita ditarik, bagi kita adalah pada mulanya. Tapi bagi Tuhan tidak ada lagi yang mengejutkan, tidak ada lagi yang mengherankan. Kita bisa kaget menghadapi masalah, kita bisa terkejut terhadap hal-hal yang tidak kita duga terjadi dalam hidup kita. Tetapi Tuhan tidak pernah kaget. Tuhan tidak pernah terkejut dengan apa yang terjadi dalam hidup kita. Bahkan pilihan-pilihan hidup kita pun Tuhan sudah tahu. Kalau dia tidak tahu, dia tidak maha tahu. Tapi karena dia maha tahu, dia tahu semuanya. Amin. Jadi dia mulai menata kehidupan kita itu, dia mulai dari adegan terakhir kehidupan kita. Di titik mana Tuhan mau kita berada, dan dia bekerja mundur. Haleluya. Ini mengingatkan saya tentang pembuatan film. Coba diklik berikutnya. Kalau Anda bicara dengan produser film, atau Anda bicara dengan sutradara film, ada 3 kunci film yang bagus. Yang pertama, film itu waktu pembuatannya dimulai dari adegan terakhir. Itu cara produser atau sutradara membuat film. Dimulai dari nanti akhirnya mau seperti apa, baru diurut ke belakang. Film itu harus punya alur yang menarik tentunya. Apa maksudnya alur yang menarik? Alur yang menarik artinya ada momen senang, ada momen sedih, ada momen yang netral, yang biasa-biasa saja, yang datar-datar saja. Alur yang menarik juga berarti ada sebuah skenario yang tidak terduga. Bahkan penonton harus benar-benar memperhatikan lika-liku yang ada dalam film itu, supaya bisa menangkap alur yang menarik ini. Ada sesuatu yang di luar dugaan, surprise. Dan tentunya dalam sebuah film yang bagus, ada pemeran yang baik, ada juga pemeran yang jahat. Kehidupan kita
itu seperti film. Dan sutradaranya bukan sutradara biasa, namanya Yesus Kristus. Amin. Dia mau menjadikan hidup kita ini seperti film yang bagus, film yang memberkati banyak orang. Karena itu, klik di ayat berikutnya, dikatakan dalam Yeremia 29 ayat 11. Ini menjadi pewahyuan tersendiri bagi saya, karena nanti kita akan lihat ayat ini dari sisi yang lain. Dikatakan di sini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, ada kata yang saya kasih penekanan, hari depan yang penuh harapan. Coba diklik di slide berikutnya. Dalam bahasa Inggris dikatakan hari depan yang penuh dengan harapan. Itu adalah akhir yang telah ditetapkan oleh Tuhan. It is an expected end. Tuhan sudah tahu akhir hidup kita itu seperti apa. Dan Tuhan sedang mengarahkan kita ke sana. Tuhan sedang menuntun kita ke sana. Lambat atau cepatnya itu tergantung kita mau nurut atau tidak. Semakin kita memberontak, semakin lama perjalanan kita menuju kepada akhir yang telah ditetapkan. Dan berita baiknya bagi Anda dan saya adalah Tuhan tidak merancangkan kecelakaan. Artinya akhir hidup kita Tuhan sudah buat sedemikian rupa sehingga Dia berkata semuanya itu baik. Amin. Setiap kali penciptaan, di setiap akhir hari penciptaan, Tuhan selalu ngomong semuanya itu baik. Seperti itulah Tuhan mau akhir hidup kita. Bukan berakhir dengan kekecewaan, bukan berakhir dengan kekalahan, bukan berakhir dengan kegagalan, tetapi berakhir dengan kebaikan. Haleluya. Mari kita lihat episode kehidupan kita ya. Ada banyak kejadian, banyak episode, banyak adegan di dalam kehidupan kita. Seperti sebuah film yang bagus. Ada lika-liku, ada suka duka, ada adegan yang tidak terduga. Ada kalanya kita tahu bahwa oh iya, aku tahu Tuhan punya tujuan akhir yang baik. Tetapi di dalam menjalani prosesnya, kok rasa-rasanya aku makin jauh ya? Kok rasa-rasanya bukannya aku mengarah ke arah yang benar, tetapi kok rasanya aku makin menyimpang? Kok aku makin mundur? Ada adegan tertentu dalam kehidupan kita, kalau kita berhenti di episode itu, maka rencana Tuhan yang begitu luar biasa, yang begitu indah, seolah-olah gak masuk akal. Masa benar sih Tuhan merencanakan yang baik dalam hidupku? Kita punya pikiran negatif tentang rencana Tuhan, karena seringkali kita berhenti di episode yang Tuhan tidak mau kita berhenti. Seharusnya kita lanjut selama kita masih bernafas sampai saat ini. Artinya film itu masih bergulir. Jangan berhenti di episode yang salah. Jangan berhenti di adegan yang negatif. Amin. Karena Tuhan sudah menetapkan hidup kita sebagai kepala dan bukan ekor. Dan Anda tahu, ya seringkali kita kan senang banget didoakan, kamu akan naik dan tidak turun. Saya mau nanya sama Anda, kenapa sih ikut Tuhan rasanya berat banget? Kenapa sih ikut Tuhan makin lama makin susah, makin kayaknya menjemukan, berat banget? Karena Anda sedang naik. Perjalanan naik itu apa ada yang ringan? Gak ada. Turun
Jadi kalau Anda didoakan, engkau akan naik dan tidak turun, Anda jangan senang dulu. Pikirannya kan langsung kaya raya, ya kan, berkat finansial. Naiknya berat. Makanya sekarang masuk akal kan kenapa ikut Tuhan makin lama makin berat. Karena naik, Tuhan bawa kita naik. Paling gampang ilustrasinya kalau Anda mau naik ke Bukit Doa, mobilnya nggak bisa cepat, saudara. Apalagi kalau Anda berbeban berat. Bebannya berat, makin lambatlah itu perjalanan naik. Karena itu jangan mengeluh. Kalau hidup Anda berat, Tuhan sedang membawa Anda naik. Haleluya. Jangan berhenti di Gadok kalau tujuan Anda Camp David Resort. Jangan berhenti di Taman Safari kalau tujuan Anda adalah Bukit Doa Mount Hermon. Haleluya. Jadi Anda ngerti kan sekarang naik dan tidak turun, ya. Mikir dulu sekarang kalau didoain, ya kan? Kau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Dikritik orang, Anda marah. Namanya kepala. Kepala itu kan dinilai banyak orang, banyak mata yang memperhatikan. Kalau Anda mau jadi kepala, ya dikritik, udahlah, bagian dari episode kehidupan itu. Aku terima dengan lapang dada. Toh kritikan orang lain tidak mempengaruhi akhir yang ditetapkan oleh Tuhan dalam hidup Anda. Haleluya. Tapi kalau Anda mulai kepahitan, Anda mulai benci sama orang, itu yang menghambat akhir yang telah ditetapkan ini. Menghambat, saya bilang, ya. Bukan berarti tidak akan tercapai, tapi perlu lebih banyak waktu, lebih lama Anda diproses. Karena nggak nurut-nurut. Harus dikikis hal-hal yang negatif. Karena apa yang Tuhan siapkan itu terlalu besar untuk kita tangani dengan kesombongan, dengan kekuatan diri kita sendiri. Haleluya. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan Anda, khususnya kalau hal itu adalah hal yang negatif, di sini saya kasih beberapa contoh: penyakit, masalah, kerugian, kegagalan, kesukaran. Kalau Anda masih bernafas, jangan berhenti di episode yang buruk. Amin. Demikian juga dengan episode yang baik. Anda mungkin sehat-sehat saja. Anda mungkin sedang mendapatkan promosi, sedang naik daun. Anda mendapatkan jawaban doa. Anda mengalami terobosan demi terobosan. Bahkan berkat Tuhan melimpah. Jangan berhenti kalau Anda masih bernafas. Maju terus. Jangan kendor kerajinan Anda. Haleluya. Tetap nyalakan api roh. Ataupun dalam rutinitas yang membosankan. Itu adalah episode yang netral. Ada bagian film kan, kalau Anda mengikuti serial, pasti ada episode yang membosankan. Cuman begitu saja. Itulah rutinitas kehidupan kita. Tapi semua episode ini menuntun kita. Ini hanya beberapa ayat saja, saudara, ya. Saya tidak bisa taruh semua ayat yang relevan di slide ini. Roma 8 ayat 28 Anda tahu, ya kan? Ini sebenarnya harus dikaitkan dengan ayat 29. Anda tidak bisa berhenti di ayat 28. Karena pada akhirnya Tuhan mau kita menjadi serupa dengan Kristus. Itu ayat 29. Itulah kebaikan yang dimaksud di dalam ayat 28. 2 Korintus 2 ayat 14 bagian A. Syukur kepada Allah yang selalu membawa kita ke jalan kemenangannya. Jadi Tuhan itu selalu memberikan kemenangan. Tuhan maunya kita menang.
Tuhan menempatkan kita di jalur supaya kita pada akhirnya menang. Haleluya. Filipi 1 ayat 6. Ini yang tadi saya katakan, makanya jangan berhenti di episode manapun dalam hidup Anda. Jangan terlalu cepat merasa berpuas diri atas apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup Anda. Karena Filipi 1 ayat 6 dikatakan, kalau dia sudah memulai, dia akan mengakhirinya. Dan deadline-nya adalah pada hari Kristus Yesus. Jadi tunggulah sampai Tuhan Yesus datang, atau sampai Anda menghembuskan nafas yang terakhir di dunia ini. Haleluya. Dan ini ayat yang luar biasa. Keluaran 23 ayat 26. Ini ayat yang luar biasa. Kenapa saya bilang? Karena di situ dikatakan Tuhan akan menggenapkan umurmu. Jadi dari ayat ini saya mau bilang, tidak ada orang percaya yang mati sebelum waktunya. Tidak ada. Kalau dia mati usia berapapun, artinya Tuhan sudah menggenapkan umurnya. Dari perspektifnya Tuhan, kan Tuhan Maha tahu. Dia tahu kan kita ini nanti mati umur berapa. Tuhan sudah tahu. Kita nggak tahu. Karena kita bukan Tuhan. Bagi kita melihat orang umur 40 tahun. Kemarin kami baru melayat temannya Cika, 40 tahun. Teman sebangkunya Cika di SMA meninggal 40 tahun. Tapi papanya tegar sekali. Saya pikir papanya ini pasti kenal Yesus. Bagi kita, ada orang meninggal umur 40 tahun, mudah banget ya. Malah kadang-kadang pikiran kita yang sangat terbatas ini ngomong, terkutukkah hidupnya? Ada dosa apa? Matinya mudah banget. Itu kan pandangan manusia. Di mata Tuhan, tidak ada yang namanya mati sebelum waktunya. Gak ada. Semua yang mati, apalagi dia orang percaya, artinya tugasnya sudah selesai. Tuhan sudah menggenapkan umurnya di muka bumi ini. Oh iya, bagi kita manusia sangat disayangkan kalau dia meninggal usia 30, 40, bahkan 50 tahun. Sayang banget ya. Itu manusia. Tapi kalau Anda baca ayat Keluaran 23 tadi, Tuhan sudah menggenapkan umurnya. Sehingga tugasnya selesai. Waktunya pulang ke rumah Bapa. Karena Tuhan sudah tahu kok pilihan-pilihan hidup kita. Nah, waktu menciptakan kita, Tuhan sudah tahu, oh ini orang nih bakalan golojo nih. Makannya rakus. Tuhan sudah tahu, nanti penyakitan. Tuhan sudah tahu. Oh ini orang nih waktu diciptakan nih, dia akan malas olahraga. Tuhan sudah tahu. Pilihan Anda Tuhan sudah tahu. Jadi kita tidak pernah bisa bilang, apalagi kalau itu orang percaya, bahwa dia mati terkutuk. Tidak ada orang percaya. Semua kutuk kita sudah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Haleluya. Jangan ngomongin kutuk lagi deh kalau sama orang percaya. Ngomongnya berkat aja. Haleluya. Karena akhir yang ditetapkan oleh Tuhan bukanlah kutuk. Akhir yang ditetapkan oleh Tuhan bagi setiap kita adalah berkat. Karena itu selama kita masih ada, selama kita masih bernafas, jadilah berkat. Ketika Anda meninggalkan dunia ini, Anda meninggalkan kesan, Anda meninggalkan pesan, Anda meninggalkan warisan ilahi yang berdampak sampai generasi berikutnya. Manfaatkan waktu yang ada. Haleluya. Karena itu kalau hari ini Anda mengalami kesehatan yang menurun, saya mau bilang kalau belum waktunya pergi,
Anda tidak akan pergi. Bukan berarti terus Anda hidup suka-suka, tapi kita tetap menjaga bait Allah yang kudus ini. Amin. Kalau Anda sedang mengalami kerugian finansial, tenang. Kalau Anda masih bernafas, itu bukan episode yang terakhir. Masih ada episode berikutnya. Haleluya. Slide yang berikutnya, saya meringkas apa yang baru saja saya sampaikan. Tuhan selalu mengakhiri dengan semuanya itu baik. Jadi kalau semuanya sedang tidak baik, artinya itu bukan akhir. Amin. Dan prinsip ini teruji. Saya kasih 4 contoh ya di slide berikutnya. 4 contoh orang yang mengalami prinsip ini, bahwa kalau semuanya tidak baik, Tuhan belum selesai. Ya, yang pertama saya mau kasih contoh, coba diklik. Namanya Yusuf yang paling kiri sana. Ya. Yusuf ini ditentukan oleh Tuhan. Dari sejak dia dilahirkan, dia ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin yang besar, menjadi penolong bangsa Israel. Dan dia memulai dengan baik. Tetapi pada usia 17 tahun, sesuatu terjadi. Dia mengalami episode buruk dalam hidupnya. Dia dijual sebagai budak. Tapi Yusuf mengerti prinsip yang tadi saya katakan. Kalau semuanya tidak baik, artinya itu bukan akhir. Karena itu Yusuf tetap menjaga dirinya sedemikian rupa, hidup takut akan Tuhan. Dia membawa diri dengan penuh integritas, karena dia tahu tidak peduli apa kata dunia, apa kata orang, aku hidup untuk Tuhan, karena Tuhanlah yang merancangkan hidupku. Dia difitnah, dia dipenjara, dilupakan oleh orang yang dia tolong. Seolah-olah hidupnya makin menjauh dari rencana Tuhan. Mungkin tidak menutup kemungkinan dia bertanya-tanya, Tuhan, katanya Engkau mau jadikan aku pemimpin. Kok hidupku makin terpuruk ya? Kok aku makin mundur ya? Inilah ujian kehidupan. Apakah Anda dan saya tetap setia melakukan yang benar ketika yang salah sedang terjadi? Anda sudah baik nih, Anda dijahatin, Anda tetap setia berbuat baik gak? Apakah kita tetap memberi yang terbaik sekalipun tidak diakui dan tidak dihargai? Apakah kita tetap termotivasi dalam hidup ini sekalipun kita tidak mendapatkan promosi, atau kita mungkin sedang ada dalam posisi netral kehidupan kita? Termasuk ibadah hari Minggu, kita tetap termotivasi nggak untuk datang ke gereja? Hari ini harusnya saya menginjakkan kaki untuk pertama kalinya di tanah Papua hari ini. Tapi kalau hari ini Tuhan izinkan saya berdiri di hadapan Anda, menurut saya, namanya pendeta kan suka merohanikan segala sesuatu kan. Menurut saya Anda perlu dengar firman ini. Haleluya. Saya mau katakan, apa yang kita pikir sebagai kemunduran dalam hidup kita, seringkali adalah cara Tuhan untuk mengarahkan kita, melontarkan kita kepada tujuan akhir yang sudah Dia tetapkan. Hanya prosesnya berbeda dengan apa yang kita mau. Kita mungkin tidak mengerti apa yang sedang kita alami. Tetapi saya mau katakan, Tuhan tidak akan mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup Anda kalau hal itu tidak akan membawa kebaikan bagi Anda. Dia tidak akan izinkan. Semua yang Dia izinkan, termasuk orang yang menjengkelkan hati Anda, Tuhan izinkan. Karena hal itu akan mendatangkan kebaikan bagi Anda.
Mungkin Anda pikir ini nggak masuk akal, tapi itulah kehidupan. Apa yang kita doakan, kita kepingin apa, Tuhan kirim lawannya. Ya kan? Kita kepingin belajar sabar. Hati-hati berdoa, saudara. Tuhan jadikan aku orang yang sabar. Setiap doa Anda pasti ada ujiannya, saudara. Karena ini sekolah kehidupan. Untuk naik level ada ujiannya. Tapi bersama dengan Roh Kudus, Anda dan saya pasti dimampukan untuk melewati setiap ujian. Amin. Karakter yang kedua adalah Ayub. Dia menderita, ditinggalkan semua orang, dikata-katain sama sahabatnya. Makanya hati-hati Anda berasosiasi dengan siapa. Sahabat Ayub ini gak nolongin, malah menjerumuskan. Ini banyak seperti, ya termasuk orang Kristen pun banyak seperti sahabat-sahabat Ayub. Kalau melihat orang sakit, lu dosa apa? Mati muda, pasti gak benar nih. Mungkin ada kutuk dalam hidupnya. Itu sahabatnya Ayub, saudara. Tolong jangan jadi sahabatnya Ayub. Tetapi di tengah kegoncangan hidupnya, Ayub 13 ayat 15 versi bahasa Inggris, dia katakan, though he slay me, sekalipun Tuhan mau membunuh aku, dia katakan, aku akan tetap percaya kepadanya. Yet I will trust him. Bahasa Indonesia terjemahannya beda. Bahasa Inggris katakan, sekalipun Tuhan mau membunuh aku akan tetap percaya kepada dia. Bahkan di tengah penderitaannya, ayat 19 ayat 25 dikatakan, my Redeemer lives. Penebusku hidup. Sekalipun dagingku habis lenyap, aku tidak peduli. Sekalipun episode kehidupanku berakhir dalam kematian, toh aku akan masuk surga. Jadi semuanya baik. Amin. Haleluya. Dan pada akhirnya Tuhan memulihkan Ayub. Ayub 42 ayat 16-17 dikatakan di sana Ayub masih hidup 140 tahun lagi dan melihat keturunannya sampai generasi yang keempat. Karena dia tahu rencana Tuhan. Dia melihat jauh ke depan. Dia tidak terjerat dengan kondisinya saat itu. Dan dia mendeklarasikan Ayub 42 ayat 2, tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Kalau Tuhan sudah merencanakannya, tidak ada satupun yang bisa menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup Anda. Amin. Karena itu jangan Anda tawar hati atau kecewa ketika orang mulai menyenggol hidup Anda, mulai membuat Anda menyimpang seolah-olah. Karena akhir yang Tuhan tetapkan sama kok. Bahkan saya mau katakan sebenarnya Tuhan itu tidak punya plan B dalam hidup Anda. Dalam hidup kita Tuhan itu tidak punya plan B. Tuhan cuma punya satu rencana, plan A. Haleluya. Hanya terkadang dampaknya kurang dari yang seharusnya, karena kita yang gak mau diproses, kita yang gak mau nurut. Tokoh yang ketiga ini adalah tokoh dari sejarah, Thomas Alva Edison, penemu bola lampu ini ya. Suatu hari dia dipulangkan dari sekolah. Dia dititipi surat oleh gurunya. Kasih tahu mamamu ya. Kasih surat ini ke mamamu. Dia bawa pulang, dia kasih ke mamanya. Mamanya buka surat ini, dia baca. Tulisannya apa? Cuma 2 kalimat. Anakmu kurang pintar, besok tidak usah datang lagi ke sekolah. Sebagai seorang mama yang baik, dia balas surat itu. Tidak masalah, saya sendiri yang akan mengajar anakku. Hari ini
ini kita kenal orang yang diajar oleh mamanya sendiri sebagai seorang Thomas Alva Edison. Diajar mamanya karena diusir dari sekolah, tidak layak untuk bersekolah. Jadi perlakuan manusia terhadap Anda, makanya saya bilang Anda nggak perlu marah sama orang yang menyakiti Anda, karena akhir hidup Anda tidak ditentukan oleh perilaku atau perlakuan manusia manapun. Tidak ada satu orang pun, katakanlah Anda sedang berkompetisi untuk sebuah promosi, Anda dijegal dengan cara yang tidak halal. Gak usah kecewa, Tuhan sudah tahu. Anda mungkin kaget, tapi Tuhan tidak heran. Toh pada akhirnya Tuhan sudah punya rencana tersendiri bagi Anda. Dan rencana Tuhan tidak dipengaruhi oleh Anda dijegal oleh siapapun. Haleluya. Yang terakhir, Israel Houghton. Ayahnya seorang kulit hitam, ibunya kulit putih. Pada waktu dia lahir, sebelum dia lahir bahkan, ibunya hendak menggugurkan dia. Bahkan dia menjalani masa kecil yang sangat sulit. Dia ditolak oleh keluarga papa biologisnya. Lihat, begitu sukar, begitu sulit hidupnya, tapi dia mengalami akhir yang ditetapkan oleh Tuhan. Pemenang 6 Grammy Awards dan penghargaan-penghargaan yang lain. Sebagai penyanyi Kristen loh, bukan penyanyi dunia. Sebagai penyanyi Kristen, dia memenangkan semua penghargaan ini. Bukankah itu dahsyat? Orang tuanya berusaha mematikan dia, tapi Tuhan punya rencana lain. Dan rencana Tuhan tidak bisa dihentikan oleh upaya manusia sebesar apapun itu. Amin. Karena itu saya mau katakan, permulaan hidup kita tidak menentukan akhirnya. Jangan berhenti di tengah. Jangan berhenti ketika film itu masih bergulir. Amin. Secara cepat slide yang berikutnya, di sini saya tampilkan 9 gedung tertinggi di seluruh dunia. Ya, yang paling kiri, gedung yang tertinggi di seluruh dunia sampai hari ini masih ada di Dubai, yaitu Burj Khalifa. Tingginya 2.717 kaki. Ya, kalau Anda mau itu berapa meter sih? Bagi 3 aja lah gampangnya. Ya, hampir 1 kilo juga di atas permukaan tanah, ya kan, tingginya. Dan yang terakhir, yang ke-9 itu adalah Petronas Towers di Kuala Lumpur, Malaysia, itu Twin Towers. Kenapa saya tunjukkan Anda gedung-gedung pencakar langit? Ini ada pelajarannya bagi Anda dan saya. Karena setiap gedung pencakar langit ini, kenapa dia bisa begitu tinggi? Tentunya fondasinya harus tepat. Fondasinya harus kuat. Amin. Karena itu pelajarannya, coba diklik. Pelajarannya bagi Anda dan saya, kedalaman rasa sakit Anda merupakan indikasi tingginya masa depan Anda dan besarnya reputasi ataupun pengaruh yang Anda miliki. Jadi makin berat perjuangan Anda, makin berat pergumulan Anda, semakin besar dampak yang Tuhan mau Anda miliki di dalam kehidupan ini. Tuhan mau pakai engkau lebih besar lagi, lebih dahsyat lagi. Karena itu pergumulannya berat. Banyak hal yang harus dikikis dalam kehidupan kita. Kalau kita mau bangkit, kita akan menikmati akhir yang ditetapkan oleh Tuhan. 1 slide lagi sebagai ilustrasi. Setelah itu kita masuk ke slide yang terakhir. Ya, tinggal 2 atau 3 slide lagi, saudara. Pernahkah Anda menonton siaran ulang pertandingan olahraga penting? Saya tidak tahu, Anda mungkin suka sepak bola. Saya suka tenis. Di awal tahun ini
ada petenis favorit saya, namanya Rafael Nadal yang sebelah kiri. Main dengan pada saat itu sepertinya dia nomor 1 atau nomor 2 dunia, Daniil Medvedev, di Grand Slam Australian Open tahun 2022. Apa yang terjadi? Saya pertama ngikutin pertandingannya, tapi jagoan saya kalah jauh. Mainnya itu the best of 5, artinya seorang kalau mau menang harus menang 3 set. Nadal sudah kalah di 2 set yang pertama. Mereka lagi main di set yang ketiga. Dan di set yang ketiga dia sudah ketinggalan. Rasa-rasanya sudah tidak ada harapan lagi. Saya ini paling gak kuat kalau melihat pemain favorit saya itu kalah. Saya gak kuat jantungnya, saudara. Saya ikut gelisah, saya ikut stres, padahal bukan saya yang main kan. Kadang konyol memang hidup ini. Akhirnya saya matikan itu game. Udahlah, saya nggak mau nonton, udahlah, kalah ya kalah, terserah. Saya harus mengubah perspektif saya kan. Yang penting saya masih sehat, yang penting saya masih punya keluarga, yang penting masih ada orang-orang yang peduli dengan saya. Akhirnya menghibur diri kan. Saya matikan. Saya udah nggak mau nonton. Tengah malam saya ingat, tadi pertandingannya yang masih penasaran juga, pengen tahu hasilnya kayak gimana sih. Saya bukalah hasilnya, ternyata Nadal yang menang, saudara. Saya kaget waktu baca itu, wah, ini mujizat. Kok bisa Nadal menang? Tapi ya dalam hati saya bersuka cita, mood saya langsung berubah udah. Senang banget. Ini hal dunia loh, saudara. Mohon maaf kalau pendeta Anda masih kedagingan. Saya senang banget. Apa yang saya lakukan? Saya nonton ulang. Tapi deg-degannya udah beda. Karena saya sudah tahu hasilnya. Dan saya tahu semakin jauh ketinggalannya, artinya comeback-nya akan semakin besar, semakin dahsyat. Ya kan? Akan lebih memukau lagi karena sudah terpuruk benar-benar di titik terendah. Itulah pelajarannya bagi Anda dan saya. Hidup kita di mata Tuhan itu seperti ini. Tuhan sudah tahu akhirnya kita menang. Kalau hari ini kelihatannya kita kalah dan terpuruk, jangan berhenti di episode itu. Teruslah maju, teruslah bangkit. Dikatakan dalam Amsal, orang benar jatuh 7 kali, tetapi dia bangkit untuk ke-8 kali. Orang benar bukan berarti gak pernah jatuh. Orang benar adalah orang yang jatuh, tetapi dia bangkit lagi. Sampai dia melihat kegenapan tujuan ilahi Tuhan menciptakan dia. Coba deh, semakin jauh ketinggalannya, semakin besar comeback-nya. Jadi kalau Anda dengan rekan sejawat kelihatannya Anda ketinggalan jauh, tidak usah tawar hati, saudara. Waktunya berbeda-beda, musimnya berbeda-beda. Kalau orang lain kelihatannya jauh lebih diberkati dari Anda, gak apa-apa. Nanti waktunya Tuhan ada bagi Anda. Kalau Anda tetap nurut, tetap setia kepada Tuhan, tenang aja. Tuhan punya waktunya sendiri. Haleluya. Slide kedua sebelum terakhir. Bagaimana kunci menggapai akhir yang ditetapkan oleh Tuhan. Ada 4. Yang pertama coba diklik. Yang pertama kita harus punya iman. Tentunya kita harus mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi setelah itu kita harus percaya bahwa Tuhan tahu apa yang sedang Dia kerjakan. Anda tidak perlu menolong Tuhan. Banyak orang stres karena mencoba menolong Tuhan. Tuhan, kalau Engkau tidak bisa atur hidupku sini, biarlah aku bantu.
Betapa konyolnya pernyataan seperti itu, saudara. Yang kedua, Anda harus memahami kebenaran yang baru disampaikan tadi, bahwa Tuhan sudah menetapkan akhir dari kehidupan kita dan semuanya baik. Filipi 1 ayat 6 dikatakan dalam bahasa Inggris versi The Message, Tuhan akan membawa kita to a flourishing finish. Bukan sekedar akhir yang biasa-biasa, tapi flourishing. Flourishing itu artinya berkemenangan, luar biasa, berbuah-buah. Itulah flourishing. Pahami kebenaran ini, maka kita tidak akan tawar hati, kita tidak akan kecewa, kita tidak akan kepahitan atas apa yang belum terjadi. Karena kita terlalu percaya Tuhan pegang kendali. Untuk mencobai Ayub pun iblis harus minta izin sama Tuhan. Artinya Tuhan bukan saja mengendalikan hidup kita, tetapi Tuhan juga mengendalikan musuh-musuh kita. Mereka harus minta izin sama Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, tetaplah setia, tetaplah taat, tetap hormati Tuhan, tetap beri yang terbaik dalam segala hal yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Dan yang keempat, yang terakhir, pandang pada akhir yang ditetapkan oleh Tuhan. Inilah yang Yesus lakukan ketika dia harus menderita di Taman Getsemani dan seterusnya, sampai berakhir di kayu salib. Bahkan di kuburan pun makanya dia tidak beli kuburan. Yesus cuma pinjam kuburan karena dia tahu 3 hari kemudian dia akan bangkit kembali. Jadi kalau Anda punya masalah, jangan beli masalah Anda, disewa aja untuk sementara waktu. Artinya jangan merasa ya memang beginilah nasibku, ya memang beginilah jalan hidupku. Itu Anda sedang mau beli masalah Anda. Jangan dibeli, pinjam aja. Pinjam untuk mengikis kesombongan kita, untuk mengikis hati yang masih suka iri hati, hati yang masih suka tersinggung. Pinjam aja, pinjam, supaya kita keluar dari kuburan itu, keluar dari masalah itu sebagai pribadi yang lebih baik. Haleluya. Yesus bagaimana dia bisa kuat melewati penderitaan yang sedemikian besar? Dia melihat dalam Ibrani 12 ayat yang kedua, dia melihat sukacita yang Bapaknya sediakan. Dia melihat dirinya duduk di sebelah kanan takhta Allah Bapa. Anda harus lihat, kenapa aku harus kerja keras? Pandangan Anda jangan pada pekerjaan Anda sekarang, segala beban yang membuat Anda stres. Pandang anak-anak Anda berhasil masuk universitas yang terbaik. Pandang Anda bisa memberikan modal buat anak-anak Anda memulai usaha mereka. Pandang kepada masa depan yang penuh dengan pengharapan. Jadi Anda termotivasi. Saya mengalami hal ini setiap hari, saudara. Setiap hari Anda tahu sekarang Jakarta bukan makin lancar lalu lintasnya, makin macet luar biasa. Konstruksi ada di mana-mana. Musim hujan pula. Bagaimana saya bisa tahan setiap hari minimal 2 jam saya di jalan? Kalau yang pakai sopir udahlah, gak usah ngomong sama saya. Kalau yang pakai sopir kan tinggal duduk tidur, tiba di tempat tujuan. Saya kan nyetir sendiri, saudara. Saya harus memotivasi diri saya sendiri. Aku harus kerja keras. Kenapa? Karena istri dan anak-anak saya ini suka makanan mahal. Dan kami punya kerinduan untuk mengirim mereka sekolah ke luar negeri. Jadi saya harus kerja keras. Saya harus memotivasi diri. Disuruh ke Papua, oke, ke Papua. Disuruh ke pedalaman Kalimantan Barat, pergi. Anda tahu dari Pontianak saya masih harus 10 jam naik mobil, saudara, ke kebun. Awalnya saya stres juga mikir, tapi saya harus bangkit. Saya harus memotivasi diri saya sendiri. Bagaimana saya bisa kuat demi mendapat bonus dari kantor. Wah, ini pendeta kedagingan banget ya.
Anda nggak butuh duit. Ada yang di sini yang nggak butuh duit? Kasih ke saya. Kalau yang nggak butuh duit. Itu hanya sebagai contoh. Tentunya harus diaplikasikan bukan hanya hal-hal yang bersifat jasmani, tetapi juga rohani. Supaya aku menjadi pribadi yang berkarakter, supaya aku tidak mudah kecewa, tidak mudah menyerah. Gitu dong, Anda harus memotivasi diri sendiri. Haleluya. Ayat yang terakhir, slide yang terakhir, sorry kepanjangan saudara. Yesaya 14 ayat 27, mari kita baca sama-sama. 2-3. Tuhan semesta alam telah merancang, siapakah yang dapat menggagalkannya? Tangannya telah teracung, siapakah yang dapat membuatnya ditarik kembali? Tidak ada yang bisa menggagalkan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus. Haleluya. Yang bisa menggagalkan rencana Tuhan, Anda tahu siapa? Anda sendiri. Anda sendirilah. Itulah kuasa yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Anda sendirilah yang bisa menghancurkan rencana Tuhan di dalam kehidupan Anda. Sekali lagi, kalau Anda tidak mau nurut, Anda tidak mau taat, Anda tidak mau tunduk, Anda selalu memberontak, Anda adalah Kristen kambing katanya. Kambing itu suka menanduk. Tiap kali dikasih nasihat, tiap kali dikasih firman, Anda tanduk orang yang kasih nasihat. Kapan mau maju? Saya percaya rencana Tuhan tidak pernah gagal kalau kita mau terus belajar dari kesalahan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.